Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Berkenan Setiap Saat. Saudaraku, siapa yang menyangka kalau orang sekelas Rasul Paulus yang mana dalam mentaati hukum Taurat dikatakan Alkitab tidak bercacat di dalam Filipi 3 ayat 6 tetap berjuang untuk nasib kekalnya. Hal itu Paulus sendiri yang mengatakan dalam salah satu suratnya, yaitu di 2 Korintus 5 ayat 9, di mana dikatakan demikian, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sekali lagi saudara, ayat ini menyiratkan bahwa walaupun Paulus tidak bercacat dalam melakukan hukum, tetapi tetap saja dia berjuang. Ya, karena ia sadar betul bahwa hukum Taurat tidak akan mampu menyelamatkannya. Hukum Taurat hanya bisa membuat orang mengenali dosa-dosanya. Paulus tahu bahwa keselamatan di dalam Kristus itu butuh diperjuangkan. Itulah sebabnya ia berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Artinya, Paulus mengerti betul bahwa ukuran keselamatan bagi orang percaya adalah keberkenanan di hadapan Allah. Dengan kata lain, di tahta pengadilan Tuhan nanti, orang percaya akan dihakimi dengan ketentuan apakah hidupnya berkenan kepada Allah atau tidak. Itu saja, saudara. Maka Paulus berkata, baik kami diam di dalam tubuh ini. Tubuh maksudnya adalah tubuh Kristus. Artinya ketika ia berada bersama-sama jemaat. Bahkan dikatakan atau diam di luarnya. Maksudnya ketika ia tidak ada bersama-sama dengan jemaat. Ia, maksud saya Paulus, selalu berusaha berkenan. Paulus setiap saat berusaha berkenan, saudara. Ia mengerti betul bahwa semua yang ia lakukan, semua perbuatannya kelak akan dipertanggungjawabkan. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 10, dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita yang belum sekelas Paulus, apakah kita juga memiliki perjuangan untuk berkenan di hadapan Bapa? Kalau jujur ya saudara, sepertinya belum ya. Kalau tidak boleh dikatakan tidak. Alih-alih berusaha berkenan, pikiran ke arah sana saja belum tentu ada. Iya, begitu saudara. Kalau hidup baik dalam pemandangan umum, barangkali ada. Bahkan banyak orang Kristen yang berusaha. Banyak pula yang berhasil, maksud saya sudah berhasil menjadi baik. Dalam pengertian tidak berbuat jahat dan tidak melanggar hukum moral umum. Tetapi kan standar kekristenan bukan itu, saudara. Kalau cuma menjadi baik, orang bukan Kristen pun banyak. Kan begitu. Standar orang Kristen itu berkenan di hadapan Bapa.
Berkenan itu artinya lebih dari sekedar jadi orang baik. Berkenan itu keadaan bisa diterima oleh Bapa karena sepikiran dan seperasaan dengan Dia. Maka dalam tulisannya yang lain, Paulus mengatakan agar kita mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat yang kelima. Jadi saudara, untuk berkenan itu tidak mudah, apalagi berkenan setiap saat atau selalu berkenan. Nah, itu harganya segenap hidup. Memahami pikiran dan perasaan Allah itu tidak mudah karena memang Allah tidak kelihatan. Tetapi ingat, walaupun tidak kelihatan, Allah itu ada, benar-benar ada, dan Allah itu hidup, benar-benar hidup. Jadi, artinya Allah itu bisa dialami. Memiliki pengalaman bersama Allah itu bukan sesuatu yang mustahil, asalkan kita memang mau untuk itu. Lah sayang sekali banyak orang Kristen yang tidak ingin mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan itu harus dibangun melalui saat teduh, pujian, dan doa. Kalau orang malas berdoa, itu sebenarnya tanda bahwa ia tidak suka dan tidak mau mengalami Tuhan. Dan kalau mau jujur, banyak orang Kristen yang malas berdoa. Kalaupun berdoa, bukan berusaha membangun keintiman atau membangun pengalaman dengan Tuhan, tetapi justru cenderung menjadikan doa sebagai sarana untuk meminta, bahkan mendesak Tuhan agar menuruti segala kemauannya. Ini sungguh sikap yang tidak tepat dan tidak benar, dan cenderung melecehkan Tuhan. Harusnya tidak demikian, saudara. Berdoa itu sarana kita untuk bertanya kepada Tuhan, adakah yang salah dalam perbuatan yang kita lakukan? Apakah kita masih memiliki dosa yang tersembunyi? Apakah kita sudah melakukan kehendaknya? Apa yang harus kita perbuat supaya Tuhan disenangkan? Apakah kita sudah berkenan di hadapannya dengan perbuatan kita atau belum? Nah, usaha-usaha seperti itu harus dilakukan terus-menerus di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kita harus selalu mengkoreksi hidup kita. Kita harus selalu mengupdate keberkenanan kita di hadapan Allah sampai berkenan itu menjadi irama hidup yang tetap, sehingga setiap saat kita senantiasa ada di frekuensi Allah. Setiap saat kita bisa sepikiran dan seperasaan dengan Dia. Setiap saat kita selalu bisa diterimanya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita sama-sama berjuang agar kelak kita boleh berkenan di hadapannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.